awalnya udah singkat, pasti pasiennya juga misalnya kayak puas gitu sama si rumah sakitnya. Nah terus di tempat penerimaan pasien itu ada resiko keterlambatan, yaitu antrian panjang yang menurunkan kenyamanan, menutup ketidakpuasan dan mengancam utilitas rumah sakit di masa depan. Jadi antrian panjang itu bisa jadi memperburuk pasien, apalagi kan pasien sedang sakit. Terus ada jadi kasus ini tuh mengangkat dari RSUD Patut Paju atau RSPPP akreditasi paripurna untuk manajemen sumber daya yang optimal. Nah, jadi masalah utama di sini itu merupakan terjadinya penumpukan antrian pasien lewat jalan karena lambatnya proses pelayanan di loket TPP. Pasien sakit jadi harus menunggu lebih lama dan memicu potensi keluhan. Lalu di sini ada tujuan analisis jurnal. Nah, ada tujuan. Yang pertama itu ada menganalisis soal hambatan. Jadi menganalisis kira-kira hambatan apa aja sih yang bisa mengaruhi kelancaran dan kecepatan proses pendaftaran pasien rawat jalan di RSPPP. Lalu yang kedua adalah memvisualisasikan masalah. Jadi metode visual ini itu merupakan gambaran yang visual yang terstruktur untuk mengidentifikasi tikungan pelayanan. Terus yang ketiga yang meningkatkan mutu pelayanan, yaitu menyediakan landasan implementasi dan perbaikan agar efisiensi pendaftaran meningkat. Jadi kan di memvisualisasikan masalah kan udah dapat ya masalahnya apa, terus solusinya apa. Nah terus ketika diterapkan juga bisa meningkatkan mutu layanan. Lalu di sini ada anatomi diagram visual. Nah jadi seperti ini tampilan diagram visual. Nah apa sih diagram visual itu? Diagram visual itu merupakan diagram grafis yang memetakan hubungan masalah dengan faktor penyebab masalah tersebut. Lalu di sini ada tulang ikannya itu sebagai akar masalah. Jadi kayak masalah apa aja sih yang ada di rumah sakit tersebut. Nah di sini juga ada kepalanya itu sebagai efek atau dampak. Jadi variabel masalah utamanya yang sedang dianalisis. Selanjutnya pendapatan metodologi penelitian. Jadi sebagai bidangnya itu deskriptif tentang pendapatan kualitatif, holistik dan mendalam. Pertama adalah observasi lapangan. Itu Juni tahun 2023 dilakukan itu mengamati langsung proses penerimaan pasien rawat jalan di RSPPP. Kelompok datanya sesuai dengan petugas. Terus yang kedua itu identifikasi fenomena. Tindakannya itu menemukan jumlah pasien akibat durasi pelayanan per pasien yang melebihi standar. Terus yang ketiga itu ada sesi brainstorming, itu mengumpulkan semua subjektif dan mengklasifikasikannya ke dalam format output penyebab. Lalu yang keempat itu ada pemetaan visual, yaitu memvisualisasikan sebuah akibat untuk menentukan intervensi perbaikan yang paling efektif. Lalu selanjutnya itu ada 5 pilar parameter analisis, yaitu komponen visual. Yang pertama ada daerah penelitian, itu ketersediaan potensi dan latar belakang pendidikan dalam kerja operasional. Yang kedua itu dimension, mesin atau peralatan, yaitu ketersediaan dan kondisi peralatan operasional seperti komputer, alat lunak, dan alat penilai. Terus yang ketiga itu ada material atau bahan, ketersediaannya formulir, alat tulis amplop, dan bahan habis pakai lainnya untuk mendukung layanan. Lalu selanjutnya ada measurement, yaitu pengukuran standar kinerja metrik, evaluasi data, statistik, dan indikator mutu layanan. Lalu ada environment, lingkungan, kondisi fisik atau ergonomi dan suasana area pelayanan yang mempengaruhi proses. Lalu selanjutnya ada penerapan masalah diagnosis kebetulan rawat jalan di rumah sakit RSPPP. Itu sebagai kepalanya itu ada keterlambatan waktu pelayanan PPP rawat jalan. Terus sebagai nya itu SD-nya belum mencukupi. Sebagai measurenya indikator kinerja belum jelas. Terus ada depan lulusan ada nikah, terus petugasnya terlambat datang. Terus ada measurenya, yaitu jaringan internet yang lambat, ada aplikasi SMS yang gangguan dan komputer yang error. Terus di marketnya itu data sheet yang beragam, kesulitan isi formulir atau lupa KIB. Terus selanjutnya dari environment, yaitu kurangnya inovasi layanan. Selanjutnya ada metode, yaitu karyawan tidak mendapat pelatihan rutin. Instruksi kerja atau SOP-nya visualnya belum tersedia. Terus materialnya itu jaringan internet yang terlambat, terus aplikasi internet yang gangguan, komputernya error, dan fingerprintnya tidak terbaca. Biasanya ada analisis kedalaman faktor manusia, petugas, dan pasien. Pertama itu petugas
izin bertanya, jadi permasalahan apa yang menunjukkan bahwa sistem pendaftaran di RSUD Patung Baju itu belum optimal? Terima kasih. Jadi yang itu dijawab. Jadi masalah utamanya itu adalah dalam penentukan antrian pasien di kawat jalan. Karena proses pendaftaran di OPPP ini masih lambat. Hal ini terjadi karena banyak pasien yang belum siap secara administratif. Apakah cukup? Betul, terima kasih. Saya untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua, boleh silakan. Oke, izin bertanya, bisa nggak dijelaskan implementasi nyatanya bila ada pasien yang kesulitan untuk mengisi formulir pendaftaran atau KIB? Baik, izin menjawab. Jadi, bagaimana sih gambaran implementasi petugas Satgas di area tersebut mendampingi pasien sebelum kita diajak utama? Nah, jadi misalnya di sebuah puskesmas itu nanti itu di setelah minggu masuk ada seperti meja gitu. Nah, nanti itu di sana boleh dilakukan tugas sebagai duta layanan. Jadi misalnya petugasnya itu bertanya dulu ke pasien apakah ingin membawa KIB dan persyaratan lainnya. Kalau misalnya si pasiennya belum punya KIB, boleh mungkin si petugasnya itu masih tahu bagaimana cara mengisi KIB-nya. Lalu misalnya jika pasien tidak membawa, mungkin bisa disuruh untuk membawa KIB-nya terlebih dahulu untuk mempercepat